Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin, hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-mukarramun wal muhtaramun, para asatid, para guru, para sepuh dan tokoh masyarakat, wabil khusus segenap pengurus Masjid Jami Al-Ikhlas dan seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan yang mulia ini, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, terpanjatkan puji kehadirat Allah Ta'ala malam yang mulia ini. Allah berikan kita kekuatan, Allah masih berikan kita kesempatan untuk senantiasa istiqamah dalam ketaatan. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya, termasuk kita di dalamnya insyaallah taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, satu kesyukuran juga kita patut sadari bahwa alhamdulillah hari ini kita sudah masuk di bulan Rajab ya, yang ini menjadi satu alarm bagi kita bahwa insya Allah tidak lama lagi kita akan kembali bertemu dengan bulan Ramadan ya. Doa yang dipanjatkan, contohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan patut kita tiru adalah beliau selalu berdoa, ya Allah berikan kami keberkahan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Maka kita berharap mudah-mudahan bulan Rajab ini senantiasa menjadi wasilah Allah turunkan keberkahan yang berlimpah kepada kita, dan semoga Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan iman takwa kita hingga kita bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang mungkin kita bisa bahas pada malam hari ini berkaitan dengan persiapan kita menjelang Ramadan. Tapi ada momentum yang nanti akan kita lalui sebelum masuk ke bulan Ramadan ya. Pesta demokrasi di Indonesia, dan ini insya Allah jika tidak ada halangan maka akan dilaksanakan sekitar bulan depan. Jadi ini kesempatan kami terakhir sebelum masuk ke momen tersebut ya. Bahkan mungkin bulan depan, kalau tidak salah 14 Februari itu jatuhnya hari Rabu. Nah, jadi kemungkinan libur kita bulan depan Pak ya. Jadi ini kesempatan terakhir kami, maka kami perlu menyampaikan untuk saling mengingatkan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling mengingatkanlah karena itu sangat bermanfaat buat kita sebagai seorang mukmin, bahwa kita memiliki satu status sosial sebagai warga negara Indonesia yang juga kemudian memiliki hak
untuk memilih, untuk berdemokrasi, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Tapi kami ingin coba mengingatkan diri pribadi dan seluruh jamaah bahwa apapun yang kita hadapi, maka jangan lupa bahwa kita ini adalah muslim, ya. Ini status yang tidak boleh dikalahkan prioritasnya dengan status apapun. Andai ada yang berprofesi sebagai pedagang, kira-kira mana yang harus kita pegang? Saya ini muslim, tapi kan saya pedagang. Atau saya pedagang, tapi saya ini muslim. Saya ulangi Pak ya. Saya ini muslim, tapi kan saya pedagang. Yang kedua, saya ini pedagang, tapi saya kan muslim. Kira-kira prinsip yang mana yang harus kita pegang? Yang pertama atau yang kedua? Kenapa? Yang pertama akan berpotensi kita melakukan kecurangan dengan status kita sebagai pedagang dan menggadaikan status kita sebagai muslim. Saya muslim sih Pak Ustadz, tapi kan saya dagang. Jadi kalau nanti ditanya, kenapa nggak pernah ke masjid? Iya sih Pak Ustadz, saya pengen, tapi kan saya dagang. Kenapa masih curang? Iya sih Pak Ustadz, saya tahu, tapi kan saya gimana kalau nggak curang, nanti tidak dapat untung. Apapun profesinya. Tapi kalau kita pakai yang kedua, maka iya sih saya pedagang, saya bisa curang, saya mungkin sibuk, tidak sempat ini itu, tapi kan saya muslim. Itu. Maka apapun yang terjadi dengan status saya sebagai pedagang tidak boleh mengalahkan status saya sebagai muslim. Sesibuk apapun status saya sebagai muslim, saya sebagai pedagang, saya tidak boleh meninggalkan sholat. Sebesar apapun peluang untuk saya bisa curang dalam berdagang, saya tidak boleh lakukan itu karena saya adalah muslim. Andai semua kita memahami hal ini dalam kontestasi politik, kayaknya indah ya. Saya sih muslim, tapi kan saya politikus. Kalau dibalik, saya politikus, tapi saya adalah seorang muslim. Maka tidak bisa kemudian status politik saya, status politikus saya, ya, status saya sebagai politikus mengalahkan status saya sebagai muslim. Kalau petinggi-petinggi elit yang berkontestasi saat ini memiliki prinsip seperti itu, mestinya kita yang di bawah juga seperti itu, Pak. Ya. Saya sih muslim, tapi kan sekarang lagi zamannya kampanye, Ustaz. Kalau begitu prinsipnya, dia akan berpotensi melakukan hal-hal yang jauh dari norma-norma etika, norma-norma keislaman demi untuk kampanye. Tapi kalau kita balik, sekarang sih masa kampanye. Saya bisa dan harus bahkan berkampanye, saya harus memberikan hak pilih saya sebagai warga negara, tapi kan saya muslim. Maka yang harus kita lakukan dalam berkampanye, dalam berpendapat saat ini, mestinya tidak boleh menggadaikan status kita sebagai muslim. Ya. Kalau mau lebih ekstrim bahkan begini kira-kira, jangan sampai ya, gara-gara masalah pilpres ini menggadaikan status kita sebagai penghuni surga. Ya. Mungkin saat ini Allah sudah catat nama kita, Pak, sebagai calon penghuni surga. Lalu tiba-tiba dicoret sama malaikat. Kenapa? Lantaran masalah pilpres ini, Masya Allah ya. Ada caci maki yang terucap, ada fitnah yang terlontar, ada sikap yang membuat pihak lain kemudian sakit hati ya. Lalu gara-gara itu status kita yang tadinya sudah dicatat sebagai calon penghuni surga tiba-tiba di cancel. Karena dosa yang ditimbulkan gara-gara pilpres ini ternyata kalau dihitung lebih besar daripada amal ibadah yang selama ini kita lakukan. Ya. Jadi ini sebenarnya momentum buat kita menunjukkan betapa Islam itu mencintai kedamaian, betapa Islam itu mengatur kita itu punya satu koridor, satu batasan dalam bernegara, dalam bersosial. Ya.
Jadi mohon maaf Pak, alhamdulillah sekarang ini 3 calon yang ada di hadapan kita, kalau kita harus jujur mengakui, mereka itu yang terbaik dari setiap yang ada di bangsa Indonesia. Apa buktinya? Buktinya cuma mereka yang lolos. Saya kalau ada orang ribut tentang pilpres, tentang capres, terus dia caci maki salah satu pasangan, saya bilang, kenapa nggak Bapak aja yang nyalon? Ya. Kalau Bapak mencaci maki, merendahkan yang itu, coba aja Bapak nyalon. Ya. Kan Anda seolah-olah lebih baik dari dia. Faktanya yang bisa melalui tahap demi tahap sampai kemudian dicalonkan resmi secara legal itu berarti menunjukkan untuk saat ini ya, mereka lah yang terbaik gitu. Jadi hargai itu. Yang kedua, alhamdulillah kita bersyukur semua yang tampil saat ini muslim Pak ya. 01 dua-duanya muslim, 02 dua-duanya muslim, 03 dua-duanya muslim. Seberapa jauh keislaman mereka itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak boleh kemudian masuk ke ranah itu. Karena ada sekarang yang sudah beredar. Saya pernah lihat video itu, ada seseorang bilang, pokoknya kalau orang yang tidak milih nomor ini berarti diragukan keislamannya. Dahsyat sekali. Ya. Beda pilihan lalu kemudian sampai meragukan status keislaman ya. Tidak ada kaitannya. Bahwa kita kemudian punya pendapat rasanya pasangan ini yang akan lebih memberikan maslahat kepada agama kita, ya itu silahkan ya. Tapi mengatakan orang yang berbeda pilihan bahkan sampai diragukan keislamannya, menurut saya ini terlalu jauh ya. Ini terlalu offside ya. Jadi ini bukan perang ideologi masalah agama. Ini hanya adu gagasan kenegaraan. Jadi kalau mau berargumen, ranahnya cukup ranah kenegaraan. Kira-kira kemaslahatan apa yang bisa dibawa oleh paslon yang ada? Visi misi mereka seperti apa? Kita timbang-timbang mana maslahat yang lebih baik, mana madarat yang lebih ringan. Oh, saya menentukan pilihan ini. Ya. Andai ada orang berbeda dengan kita, ini ajang buat kita saling mendewasakan diri, bukan kemudian menjatuhkan harga diri. Gitu. Bagaimana kita kemudian bisa bersatu dalam sebuah perbedaan? Ya, maka saya ingin berpesan sekali lagi, mari kita jaga akhlak kita, jaga etika kita, jadikan momentum ini adalah momentum untuk menunjukkan kemuliaan Islam, menunjukkan ajaran Rasulullah SAW yang mulia, berpolitik dengan santun, berpendapat dengan santun, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak dijadikan bahan adu domba dari pihak-pihak yang tidak menginginkan kita bersatu. Ya, tentu akan berbeda di antara kita sesuai dengan basic kita, maka kita serahkan nanti apapun hasilnya, kita minta sama Allah mudah-mudahan yang terpilih nanti itulah yang terbaik buat bangsa kita. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pesan singkat kami terkait fenomena yang nanti akan kita hadapi bersama. Kemudian ada beberapa hal yang mungkin nanti kita akan coba kaji bersama, tapi saya ingin coba membuka ruang diskusi barangkali para jamaah sekalian, atau dari pertemuan-pertemuan kita sebelumnya ada yang ingin coba ditanyakan dan waktunya tidak cukup, atau ada hal-hal yang kiranya ingin ditanyakan, disampaikan atau didiskusikan, kita akan jadikan itu bahan kajian kita. Kalau bisa dijawab, kami akan jawab malam hari ini. Kalau tidak, kami akan catat, kita simpan dan jadi bahan diskusi kita di pertemuan yang akan datang. Kalau tidak ada, maka saya akan menyampaikan materi pada malam hari ini. Silakan, ada yang mau menyampaikan pertanyaan atau bahan diskusi untuk kajian kita malam hari ini? Ada? Ibu-ibu mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, saya ingin bercerita satu kisah yang pernah terjadi
dibahas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini bisa memberikan satu motivasi kita, membuka cakrawala kita bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang pemimpin yang luar biasa dalam Islam. Di pertemuan sebelumnya kita sempat membahas bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lahir, ya, kondisi sosial masyarakat bumi ketika itu didominasi dengan sistem sosial berbentuk kerajaan. Jadi kalau ada satu wilayah, ada sekumpulan orang, mereka kemudian memiliki satu kesamaan, maka mereka akan bersatu dan membentuk satu kabilah, satu kesukuan, bahkan satu kerajaan, dan akan ditunjuk salah satu dari mereka yang terbaik menjadi pemimpin atau raja. Tercatat dalam sejarah saat Rasulullah SAW lahir, setidaknya ada 2 kerajaan besar di dunia. Ya. Di utara itu ada kerajaan Romawi, di sebelah timur itu ada kerajaan Persia. Dan di Arab sendiri, tempat Rasulullah SAW itu lahir, di sana sudah muncul berdiri kerajaan-kerajaan kecil. Nah, andai ketika Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul, lalu kemudian beliau memiliki masa, memiliki kekuatan, khususnya setelah hijrah ke Madinah, dan beliau ingin menjadi seorang raja, maka ini sesuatu yang sangat-sangat mungkin. Tapi apa yang terjadi? Beliau tidak melakukan itu. Beliau melakukan satu pembangunan peradaban sosial, dengan pilar-pilar yang saat ini kita kenal sebagai negara. Jadi para sejarawan itu banyak mengatakan bahwa Madinah itu adalah cikal bakal negara modern pertama di dunia. Kenapa? Karena pembentukan Madinah itu nanti berlandaskan satu kesepakatan yang dikenal dengan Piagam Madinah. Nah, Piagam Madinah ini adalah konsensus bersama. Jadi kesepakatan hidup bersama antara yang memimpin dengan yang dipimpin. Mereka sepakat, tertulis, dan itu tidak pernah ada dalam sejarah umat manusia. Jadi belum pernah ada kerajaan yang rajanya bikin undang-undang lalu menawarkan kepada rakyatnya mereka sepakat. Itu tidak ada. Jadi konstitusi tertulis pertama di dunia ini itu adalah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam bentuk Piagam Madinah. Maka cikal bakal negara modern pertama di dunia, prototipe negara modern pertama di dunia itu adalah Madinah. Jadi tidak berlebihan kalau kita katakan presiden yang paling demokratis pertama di dunia itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu kan bentuk demokrasi sesungguhnya seperti itu, di mana pemimpin mengajak rakyatnya untuk bersama-sama membuat satu sistem kehidupan. Ya. Apa yang terjadi? Berhasil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan Madinah sebagai satu kekuatan besar. Fenomena yang tidak banyak kita ketahui bahwa ternyata saking berhasilnya Rasulullah mengayomi, mempersatukan antara umat Madinah saat itu, Muslimnya, Nasraninya, dan Yahudinya, ya, kita temukan dalam beberapa riwayat bahwa di antara pasukan yang turun ke medan perang dalam perang Uhud itu sebagiannya beragama Yahudi. Jadi saking berhasilnya Rasulullah menyatukan mereka, ketika Islam ini diserang, yang turun ngebela itu bukan cuma umat Islam, tapi orang Yahudi. Itu hebatnya Rasulullah SAW. Maka kalau kita sedikit kaitkan dengan fenomena kita saat ini, kepada selain kepada orang yang berbeda agama saja, Rasulullah menganjurkan kita untuk bisa hidup rukun, konon lagi sesama umat beragama, sesama umat yang seakidah. Berapa banyak Rasulullah SAW mengibaratkan kita sebagai satu kesatuan. Dalam satu riwayat Rasulullah mengatakan bahwa kita antara sesama Muslim itu seperti al-bunyan yashuddu ba'duhum ba'da. Kita itu seperti satu bangunan
yang saling menguatkan satu sama lain. Tidak boleh setiap anggota bangunan itu mengklaim diri paling hebat, paling berjasa, atau paling sengsara. Ya. Gak bisa tiang itu kemudian komplain. Ya. Dia bilang ke atap, ya, enak aja lu nangkring di atas. Ya. Kita tiap hari di bawah nih menanggung beban dia. Ya. Nanti atap kemudian komplain, ente enak aja di bawah, nggak pernah kepanasan, nggak pernah kehujanan. Ya kita di atas. Ya. Kedenger tiang sama atap ribut, apa kata lantai? Udahlah, ya. Semenderita-deritanya kalian, tidak ada yang lebih menderita dari saya. Ya, yang setiap saat selalu diinjak-injak. Ya. Jadi mereka semua paham dengan tupoksinya masing-masing, menjalankan fungsinya, tidak banyak ngeluh. Akhirnya apa? Terjadilah satu kesatuan bangunan. Itulah Muslim. Ya. Maka kalau sekarang kita saling gondok-gondokan, saling menjatuhkan, saling membuka aib, ya, itu tidak sesuai dengan kaidah Islam. Dalam bahasa lain Rasulullah SAW mengibaratkan matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasad. Orang Muslim itu kalau saling bercinta, saling mengasihi, maksudnya saling menyantuni, itu seperti satu anggota tubuh. Idza ishtaka minhu udwun, kalau satu saja mengeluh, apa yang terjadi? Tada'a lahu sairul jasadi bil humma was-sahr. Maka semua anggota tubuh akan ikut begadang merasakan demam. Yang kesandung jempol, yang copot kuku, yang meriang badan, yang pusing kepala. Ya. Kemudian mulut kita hilang rasa untuk makan. Itulah seorang Muslim. Maka sekali lagi jamaah yang dimuliakan Allah, kalaulah di antara umat beragama saja Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk saling bersatu, apalagi sesama Muslim. Nah, ada satu hal menarik yang kemudian kita bisa teladani dari kepemimpinan Rasulullah SAW, yaitu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan seorang pemimpin yang visioner. Nanti ini kita bisa jadikan patokan nih. Kalau Bapak Ibu mau lihat kira-kira pemimpin apa yang bisa memimpin kita, itu harus pemimpin yang visioner. Apa itu visioner? Visioner itu memiliki pandangan ke depan. Jadi pemimpin itu harus bisa memberikan harapan demi menjaga stabilitas semangat orang yang dipimpin. Dulu kalau kami di pesantren itu, kita punya logo, kita punya moto, kita tanamkan itu kepada santri. Apa? Harus siap memimpin dan siap dipimpin. Kalau yang pertama, insya Allah sebagian kita siap memimpin. Yang susah itu yang kedua, Pak. Ya, siap dipimpin. Pengennya setiap kita itu jadi pemimpin semua. Ya, makanya Sayyidina Ali itu ketika pernah ditanya, ya Amirul Mukminin, kenapa di masa engkau ini rakyatnya banyak yang ribut, banyak kekacauan terjadi? Apa kata Sayyidina Ali? Dia bilang, zaman kita berbeda dengan zaman Rasulullah SAW. Kenapa? Karena di masa Rasulullah SAW umatnya seperti saya. Di masa saya umatnya seperti kalian, gitu. Ya. Jadi terkadang kacaunya sebuah tatanan hidup itu tidak mesti dari pemimpinnya, tapi masalah besar itu ternyata ada di yang dipimpin, gitu. Kita kan bisa berhasil sholat berjamaah itu kalau imamnya benar, makmumnya taat, kan gitu. Pernah ada kejadian Pak di satu masjid, gara-gara beda kunut. Ya. Ada kajian subuh ceritanya. Imamnya biasanya dia nggak pernah pakai kunut. Tiba-tiba dia diundang kajian di satu masjid, masjidnya pakai kunut. Ya. Dia berusaha menyesuaikan. Pekan pertama, alhamdulillah aman, dia pakai kunut. Ya. Pekan kedua karena biasa dia nggak pakai kunut, dia lupa, dia nggak pakai kunut, Pak. Ya. Begitu dia sujud dari i'tidal Allahu Akbar, ternyata yang ikut cuma 2 atau 3 orang. Sisanya apa? Sisanya semua kunut sendiri-sendiri. Jadi kekacauan itu terjadi bukan karena imamnya, tapi karena ulah makmumnya.
Kalau makmumnya paham, ya, berbeda apapun untuk urusan sholat, maka apa yang dilakukan imam itu wajib diikuti, kan begitu kaedahnya. Tapi karena makmumnya tidak paham tentang kaedah ini, hancur sudah berjamaah itu. Gitu. Nah, makanya seorang pemimpin itu harus bisa menjaga endurance agar orang-orang yang dipimpin ini bisa terus ikut dengan dia. Rasulullah SAW dikenal sebagai pemimpin yang visioner. Kenapa? Karena beliau memberikan harapan kemenangan kepada pengikutnya. Setidaknya ada dua harapan yang selalu ditanamkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, dalam konteks duniawi, Rasulullah itu selalu memberikan rasa optimis untuk memenangkan setiap pertarungan yang dihadapi melawan kafir ketika itu. Dan yang kedua, ini kunci yang paling membuat para umat ketika itu semangat. Rasulullah itu selalu menghibur dengan apa? Kemenangan yang hakiki, yaitu kemenangan di akhirat. Nah, ini motivasi yang terus dipompa oleh Rasulullah SAW, dan itu membuat ya, para sahabat itu tidak pernah takut mati. Ini yang sekarang terjadi juga oleh saudara-saudara kita di Palestina. Coba Bapak bayangkan, saya pernah menyebut pasukan Hamas itu seperti pasukannya Khalid bin Walid ketika menyerang Persia. Waktu itu Khalid bin Walid masuk ya, ke Raja Persia, lalu kemudian menyampaikan Islam. Kata Khalid bin Walid, ya, aslimu, masuk Islamlah kalian. Awid fa'ul jizyah, kalau tidak mau silahkan berpegang pada agama kalian, tapi wajib bayar jizyah, pajak. Ya. Nah, kalau nggak mau juga, apa kata Khalid bin Walid? Sa'atikum biqaumin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayah. Maka aku akan datang kepada kalian dengan pasukan yang mereka itu cinta mati sama seperti kalian mencintai hidup. Coba bayangkan, ya. Kita akan datang dengan pasukan yang mendambakan kematian seperti kalian mendambakan kehidupan. Israel itu kemarin, Pak, hari pertama terjadi penyerangan, Iron Dome-nya itu tembus oleh roket Hamas. Langsung sore itu, ya, warga itu berduyun-duyun ke bandara pengen keluar dari Israel. Ini kan tandanya mereka itu cinta hidup, takut mati. Maka ketika ada ancaman, mereka akan berusaha untuk menyelamatkan diri. Tapi Hamas ini sebaliknya, mereka itu menanti kematian dalam medan perang, karena bagi mereka itu adalah syahid. Gitu. Jadi yang satu ketakutan mati, yang satu pengen mati. Gitu. Itulah yang membuat sekarang, ya, perjalanan itu sangat panjang. Karena menurut para elit peneliti saat ini, ya, pemerhati global itu tidak akan ada yang menang antara perang kedua ini. Yang ada adalah siapa yang akan capek duluan. Gitu. Ya, makanya mereka sekarang adu eksistensi. Israel itu gengsi kalau harus mundur. Hamas tetap dengan pendiriannya, kami tidak akan menyerah sampai titik darah penghabisan. Jadi kalau ditanya siapa yang menang, kita akan sulit menjawab, ya, karena sejatinya perang dua negara ini bukan hanya dua negara, di baliknya itu banyak yang sedang berperang. Ya, tinggal kita lihat nanti siapa yang akan boncos duluan, siapa yang akan habis duluan tenaganya. Gitu. Jadi cara Rasulullah SAW memompa semangat para sahabat itu selalu dikaitkan dengan akhirat. Itulah yang tidak dimiliki oleh musuh-musuh Islam. Ada satu sejarah menarik di sini dicontohkan. Bagaimana ketika Rasulullah SAW, kalau dalam sejarah ini terjadi satu peperangan yang kita kenal dengan perang Khandaq. Ya, Khandaq itu artinya parit. Nanti kita ceritakan. Perang ini juga disebut dengan perang Al-Ahzab. Ahzab itu kelompok. Kenapa? Karena ternyata Rasulullah saat itu dikepung oleh kelompok-kelompok bukan hanya kafir Quraisy di Makkah, tapi semua kelompok kafir yang mengelilingi kota Madinah. Coba bayangin. Terkumpul
pasukan yang ingin menyerbu Rasulullah SAW saat itu jumlahnya lebih dari 10.000, dan 10.000 itu lebih banyak daripada jumlah kaum muslimin, bukan hanya kaum muslimin, lebih banyak dari jumlah penduduk Madinah. Coba bayangkan ya. Jadi ini satu kota dikepung dengan pasukan yang jumlahnya jauh lebih besar dari penduduk kota itu. Sampai berita ini kepada Rasulullah SAW ya. Dalam satu riwayat disebutkan ini terjadi pada bulan Syawal minas sanatil khamisah lil hijrah, pada tahun kelima dari hijrahnya Rasulullah SAW ya. Jadi awalnya ada pengkhianat dari Yahudi Madinah sekitar 20 orang itu mendatangi para pemuka kaum di Quraisy. Mereka bersekongkol untuk menyerbu Madinah, lalu dikumpulkan para kabilah-kabilah di sekitar Madinah, terkumpullah jumlah tadi lebih dari 10.000 orang. Coba bayang, kalau kita sekarang di posisi itu, kira-kira apa yang kita lakukan? Kita punya jumlah tidak sampai 10.000, dikepung dengan pasukan yang jumlahnya jauh lebih besar. Kalau kita melawan, tidak akan menang secara hitung-hitungan tematis. Tapi yang terjadi adalah Rasulullah SAW kemudian menuai kemenangan dalam peperangan ini. Ya. Apa yang dilakukan? Pertama, Rasulullah SAW sebagai pemimpin yang visioner, beliau selalu mengedepankan asas musyawarah. Jadi ketika mendengar berita ini, dikumpulkan para sahabat. Ya. Ada masalah seperti ini. Bagaimana menurut kalian? Ya. Masing-masing kemudian memberikan saran. Sampai akhirnya ada salah seorang sahabat ya, yang kita kenal dengan nama Salman. Salman ini aslinya orang Persia. Dalam bahasa Arabnya Persia itu kan Al-Furs atau Al-Faris, maka dikenal namanya Salman Al-Farisi. Jadi Bapak Ibu kalau mau menamakan anaknya satu paket Salman Al-Farisi, sebenarnya secara bahasa itu kurang tepat ya. Karena Al-Farisi itu bukan nama. Al-Farisi itu laqab ya kepada seorang bernama Salman, karena dia berasal dari Persia, jadi namanya Salman Al-Farisi, Salman yang berasal dari Persia ya. Sama seperti Al-Imam Al-Bukhari. Bukhari itu bukan nama sebenarnya ya. Bukhari itu laqab seseorang, biasanya di antara laqab yang sering diberikan kepada pada orang Arab itu tempat dari mana dia berasal. Dia berasal dari Bukhara. Bukhara itu nama salah satu daerah di Syam. Jadi karena dia dari Bukhara, disebutlah dia Al-Bukhari gitu. Ya, kita punya tokoh ulama karismatik ya, Al-Imam An-Nawawi, namanya Nawawi, berasal dari Banten, maka disebut Nawawi Al-Bantani ya. Di Padang itu ada Syekh Yasin Al-Fadani. Al-Fadani itu bukan nama, karena berasal dari Padang. Di bahasa Arab kan Fadan, maka karena dia orang Padang disebut Yasin Al-Fadani. Ada Al-Minangkabawi seperti itu. Jadi Salman Al-Farisi, Al-Farisi itu bukan nama ya. Kan kita suka ada tuh punya anak laki-laki namanya langsung satu paket Salman Al-Farisi ya. Sama seperti Siti. Siti itu sebenarnya bukan nama, Pak. Siti itu singkatan dalam istilah Arab ya, menyingkat kata sayyidah ya. Jadi kalau orang Arab itu menghormati orang itu suka dengan ungkapan sayyid kalau laki-laki. Kalau kita menghormati dia, kita bilang ya sayyidi, maksudnya tuanku gitu ya. Jadi kalau kita nggak kenal sama orang, kita mau menyapa, itu biasa di Arab tuh kita panggil dia ya sayyidi. Kalau disingkat ya sidi gitu ya. Kata sidi itu singkatan. Nah, kalau perempuan maka ucapannya adalah sayyidah. Kalau dia adalah tuanku atau nyonya, maka sayyidati, disingkat jadi Siti. Nah, jadi Siti itu sapaan, kalau kita tuh mbak gitu ya, Mbak Yu gitu. Nah, di kita kan jadi nama. Namanya siapa? Siti Maisarah misalkan ya. Tambah Maisarah lagi, padahal Maisarah itu laki-laki aslinya. Di kita jadi perempuan. Jadi ada seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi.
Beliau mengusulkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah," kata Salman, "wahai Rasulullah, inna kunna bi ardi Faris, dulu kami di Persia. Idza husirna, kalau kami itu dikepung, maksudnya oleh musuh, khandaqna alaina, maka kami menggali parit di sekeliling kami." Ya. Wa kanat khattatan hakimah, ternyata ide itu merupakan ide brilian, lam ta'rifal arabu qabla dzalik, yang sama sekali nggak dikenal oleh bangsa Arab saat itu. Tidak pernah ada strategi perang, mereka itu membuat parit di sekelilingnya. Akhirnya ide itu disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian beliau menyusun satu strategi untuk membangun parit. Ya. Ini paritnya parit besar, Pak, bukan bikin got kayak kita. Itu. Kita kalau lagi ada proyek bikin got, berapa lama tuh? Ya. Itu cuma got segitu saja. Ya. Ini parit yang kalau orang kejeblos dia nggak bisa naik. Kalau kuda kejeblos di situ udah nggak bisa naik gitu. Coba bayangin paritnya sebesar apa? Ya. Lalu panjangnya seberapa panjang? Itu bukan sejalur jalan alur laut dari ujung sampai ke Pelumpang, bukan, sekeliling kota. Coba bayangin. Yang digalinya juga bukan tanah empuk seperti di kita. Yang digali itu bebatuan di padang pasir. Makanya nanti ada beberapa riwayat yang saya bacakan. Yang pertama ada riwayat mengatakan begini. Saking ketika itu para sahabat itu untungnya Rasulullah yang mengambil ide ini. Kalau tidak, mungkin Rasulullah udah ditinggal kali sama ini. Ya. Karena ini idenya kalau dia bilang gila, ide gila gitu. Ya. Apa iya kita akan membangun parit sedalam itu, sepanjang itu? Maka sudah mulai ada mendengar pendapat ini, ada beberapa sahabat itu yang kemudian mereka itu putus asa di awal. Akhirnya Rasulullah kemudian ini. Yang pertama dilakukan adalah beliau itu turun langsung membuktikan bahwa kita bisa. Wah, jadi pemimpin itu harus yang bisa turun langsung, Pak. Ya, bareng-bareng sama rakyatnya. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Pertama, beliau memompa semangat para pasukan Islam yang menggali parit itu. Ya, sambil ikut menggali parit beliau berdoa begini. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan lain kecuali kehidupan akhirat. Ya. Dalam riwayat lain disebutkan Rasulullah meneruskan dengan doa, ya Allah ampuni dosa orang-orang muhajir dan ansor. Jadi sambil gali parit, sambil ngedoain. Akhirnya apa? Orang-orang yang nggak semangat ini ngedengar Rasulullah doa, ya, kan pengen jadi bagian dari orang-orang yang didoakan. Jadi demi mendapatkan doa Rasulullah SAW, akhirnya mereka terpaksa terus menggali. Apa yang terjadi setelah penggalian itu dimulai? Ada beberapa riwayat. Ya. Di sini disebutkan salah satu riwayat bahwa Rasulullah SAW ketika menggali parit itu, ya, banyak debu yang menempel di perut Rasulullah SAW. Ya. Lalu kemudian kata Bara bin Azib, sempat pula aku dengar beliau menyelantunkan syair-syairnya Ibnu Rawahah. Nah, lalu kemudian sambil mengangkuti tanah itu Rasulullah SAW berdoa. Nih lihat redaksi coba. Kalau diterjemahkan begini. Ya Allah, andai bukan karena Engkau, tentu kami tidak pernah akan mendapatkan petunjuk, tidak bisa bersedekah dan tidak bisa sholat. Jadi doa itu selalu diawali dengan mengangkat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kemudian nanti beliau meminta, turunkanlah ya Allah kepada kami ketentraman dan kekokohan pendirian dalam berperang. Nah, dilanjutkan dalam riwayat ini, Abu Talhah pernah meriwayatkan bahwa yang terjadi ketika Rasulullah SAW menggali parit dengan para sahabat itu, beliau itu merasakan kelaparan, Pak. Ya. Para sahabat juga lapar. Dari satu riwayat disebutkan ada sahabat yang mengadu ke Rasul, ya Rasulullah, ya,
kami ini udah lapar. Lalu ada salah seorang sahabat, untuk menahan laparnya, perutnya itu diikat dengan batu, Pak. Jadi batu itu ditahan di perutnya, ya supaya kan rasa lapar itu karena ada kosong dalam perut kita, ya. Jadi ada rongga, ketika rongga ini tidak terisi, itulah yang membuat rasa lapar. Nah, rongga ini ditutup, gitu. Begitu orang ini mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, jadi seolah pengen nunjukin, ya Rasul, udah lapar nih, ini sampai diganjel. Batunya satu, Pak. Begitu ngadu, ternyata apa yang terjadi? Rasulullah sudah lebih dulu mengganjel perutnya dengan 2 batu. Jadi pengen ngeluh nggak jadi dia. Ya. Harusnya pemimpin itu seperti itu. Ya. Pernah dengar cerita terakhir, Pak, ya? Sayyidina Umar itu ketika menjadi khalifah, kedengar beritanya sama orang-orang Romawi. Katanya ada pemimpin di Madinah namanya Umar bin Khattab yang sangat dicintai oleh rakyatnya, ya, pemimpin yang sejahtera, karismatik, dikagumi. Mereka itu kemudian datang mencari. Nah, sampai ke Madinah ditunjukkan, Pak. Mereka nanya, di mana pemimpin kalian yang namanya Umar? Ya. Kata orang Madinah, biasanya dia kalau jam segini itu lagi neduh di pohon kurma atau di kebun sana. Ya. Didatangi, Pak. Begitu datang, apa yang terjadi? Sayyidina Umar itu lagi ngaso di pohon kurma sendirian. Ya. Kaget orang Romawi. Apa dia bilang? Ya. Ini betul-betul pemimpin yang luar biasa dicintai oleh rakyat. Kenapa? Kalau di kita, raja sendirian begini udah mati dalam waktu 2 menit. Paham maksudnya? Saking dolimnya raja mereka itu, tidak ada yang namanya raja itu jalan sendiri, gitu. Kalau raja jalan sendiri tidak ada pengawalnya, mati, gitu ya. Maka kalau ada pemimpin yang dia bisa santai di kebun di bawah pohon kurma sendiri, tidak ada yang jaga, dan masih senang, berarti tandanya tidak ada rakyat yang terzolimi oleh dia. Tidak ada rakyat yang memusuhi dia, maka dia bebas berkeliaran dimanapun tanpa pengawal satupun, dan tidak ada orang yang berusaha untuk membunuhnya. Nah, ini teladan, ya. Jadi bagaimana seorang pemimpin mestinya memimpin seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa ambil pelajaran dari peristiwa perang Khandaq ini, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang pandai memberikan harapan kepada para umatnya, harapan kemenangan di dunia dan harapan kemenangan di akhirat. Itulah yang kemudian selalu menjaga stabilitas semangat para sahabat untuk berjuang saat itu. Mudah-mudahan kita diberikan pemimpin-pemimpin yang setidaknya berusaha untuk mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sifat-sifat keteladanan pada diri pemimpin-pemimpin kita, sehingga bisa memberikan Indonesia keberkahan di dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.